Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali merayakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana ini merupakan sesuatu yang sangat membuat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia di sepanjang sejarah hidupnya. Karena di malam itu beliau bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita telah dengar bersama ayat yang dibacakan oleh saudara kita Rusdan di dalam suratul Isra. Allah jelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari dengan hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud? Para mufassirin semua sepakat bahwa yang dimaksud dengan hambanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat abdun, kalimat hamba, itu adalah salah satu di antara laqab atau gelar yang sangat disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdihi, hambanya. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Abdullah, hambanya Allah. Kalimat abd, kalimat hamba itu adalah gelar yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, Innama anal abdu akulu kama yakulul abd wa ajlisu kama ajlisul abd kama yajlisul abd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini hanya seorang abd, seorang hamba, seorang budaknya Allah. Aku makan sama seperti seorang hamba makan. Aku duduk sama seperti seorang hamba, seorang budak duduk di hadapan sayyidnya, di hadapan tuannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam bal qulu Abdullah. Kata Nabi, jangan sesekali kalian memujiku, menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji dan menyanjung-nyanjung putranya Maryam, yaitu Nabi Isa. Tapi katakanlah aku ini adalah hambanya Allah, Abdullah. Di dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa dipetik. Di antaranya adalah Nabi melarang kita memujinya jika pujian itu sampai kepada batasan seperti Nasrani memuji Nabi Isa, yaitu menuhankannya. Nabi tidak suka dan melarang dengan keras. La tutruni, jangan kalian puji. Mafhum daripada hadis adalah pujilah aku sesuka kalian, tapi jangan melampaui batas sampai aku didewakan atau dituhankan. Begitu maksudnya. Jadi semua puji-pujian yang kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan oleh beliau, disuruh oleh beliau. Hanya saja jangan sampai menuhankan beliau. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri di dalam Burdah. Da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang telah dituduhkan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi mereka, yaitu Nabi Isa dijadikan Tuhan yang disembah. Jangan kamu lakukan itu. Wahkum bima syi'ta madhan, silahkan kamu hukumi dengan apapun yang kamu mau daripada puji-pujian fihi untuk Nabi, pada hak Nabi. Wahtakimi, tapi engkau harus jadi orang yang bijak. Makanya kenapa di setiap kali ada acara peringatan Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, kita selalu mengadakan senandung puji-pujian kepada Nabi, karena itu adalah perintah Nabi di dalam mafhum hadis. Akan tetapi jangan sampai mendewakan beliau, karena beliau adalah Abdullah, hamba Allah Ta'ala juga, tetapi hamba Allah Ta'ala yang termulia di sisinya, sehingga beliau sangat senang dengan mendapat gelar hamba. Dan Allah menyebutkan kalimat hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya dalam satu ayat,
tapi di banyak ayat. Di antaranya juga di dalam suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba. Abdihi. Di sini Allah menyebutkan kalimat abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya kalimat abd, kalimat hamba. Alkitaba akan kitab, yaitu Al-Quran. Dan juga di dalam ayat lain Allah juga sebutkan wa annahu lamma qama Abdullah. Dan sesungguhnya manakala berdiri seorang hamba Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hamba ini adalah suatu gelar yang disukai oleh Nabi, karena ia adalah makom yang tinggi yang ada pada setiap manusia. Jika dia sudah sampai kepada makom abdiyah, maka dia memiliki makom yang tinggi, karena sudah merasa betul bahwa dia adalah hambanya Allah. Dia sudah merasa betul bahwa dia adalah budaknya Allah, dan budak siap selalu untuk melaksanakan perintah tuannya tanpa alasan dan pengecualian. Oleh karenanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan di dalam gubahan syairnya, ana abdun sara fakhri dhimna faqri wattirari. Aku adalah abdun, hamba, sara fakhri, titel sebagai hamba, sara fakhri, menjadi kebanggaanku, dhimna faqri wattirari, di tengah-tengah kefakiran dan keterpaksaanku. Radhiyallahu anhu wa ardah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Manusia, kalian ini semua fakir kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang sejati. Abdun, hamba. Hamba Allah yang sejati, siap untuk diperintah, siap untuk taat, siap untuk tunduk dan patuh kepada tuannya, Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kalau ditanya mengaku hamba Allah. Ada sumbangan dari hamba Allah. Emang kamu betul hamba Allah? Betul. Allah memerintahkan kamu bangun di subuh hari untuk melaksanakan sholat fajar. Bangun enggak? Allah memerintahkan kamu untuk melaksanakan sholat zuhur. Kamu masih sibuk di dalam tempat kerjamu. Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan sholat asar. Engkau malah sibuk dengan olahragamu, dengan pancinganmu, dengan sapimu, dengan karet-karetmu. Allah memerintahkan kamu untuk sholat maghrib. Kamu sibuk membersihkan badan daripada hasil menoreh getah atau daripada menghalau sapi-sapi kamu. Lupa sampai sholat isya gak dikerjakan, tidur, makan tidur kerja, makan tidur kerja. Apa bedanya dia dengan sapi yang digembalanya itu? Binatang. Kamu bukan Abdullah. Abdullah makam tinggi di sisi Allah, tidak sembarangan. Bishrul Hafi adalah salah seorang ulama sufi terkemuka di zamannya. Bishr namanya, Al-Hafi julukannya. Al-Hafi artinya adalah orang yang tidak memakai alas kaki, tidak bersendal kalau berjalan. Disebutkan dalam riwayat itu kakinya sampai hitam. Dia kalau jalan nggak pakai sendal, sampai mendapat julukan Al-Hafi. Orang itu kalau sudah sering melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Man aktsara min syai'in urifa bih. Orang yang memperbanyak melakukan sesuatu, dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Di tempat kita banyak orang yang bernama Ahmad. Ahmad mana? Ahmad bengkel, karena kerjaannya membengkel. Ahmad mana? Ahmad supir, karena inya memang menyupir. Bishr juga banyak di zaman beliau bernama Bishr. Bishr siapa? Al-Hafi, yang biasa tidak pakai sendal itu. Subhanallah. Apa
Apa sebabnya beliau tidak memakai sendal sampai kakinya tuh hitam kayak aspal? Radhiyallahu anhu ardah. Itu disebutkan dulunya beliau adalah orang yang kaya raya, orang yang memiliki harta melimpah ruah, rumah megah laksana istana, banyak punya budak-budak di rumahnya. Pada suatu ketika beliau sedang berjalan dan melihat ada kalimat mulia yang tertulis di atas kertas jatuh di tanah. Isinya adalah Bismillah. Kata Bishr Al-Hafi, ya Allah, ini nama yang mulia, nama Allah. Dia angkat, lalu dia kasih wangi-wangian harum, kemudian dia lipat dan dia taruh di atas dinding dalam satu bangunan agar tidak jatuh lagi dan diinjak orang. Malam harinya dia bermimpi, ya Bishr Al-Hafi, tayyibtas mana lanutayyibanna asmaka fid dunya wal akhirah. Engkau telah wangikan dan muliakan nama kami, maka kami akan muliakan dan wangikan engkau di dunia dan di akhirat. Terbangun Bishrul Hafi dari tidurnya. Dia heran, apa maksud dari mimpi itu? Padahal beliau ini adalah seorang lelaki yang bergelimangan harta dan suka berpoya-poya, bahkan tidak jarang meminum minuman keras, khamar, berpesta pora bersama budak-budak perempuannya. Hingga pada suatu ketika mimpi itu terjawab gara-gara seorang derwish, seorang pelancong, pengembara yang sedang lewat di depan rumah Bishr. Lalu pengembara itu mengetuk pintu rumah Bishr dalam keadaan acak-acakan, berpakaian compang-camping. Dia ketuk pintu rumah Bishr yang ketika itu dia sedang pesta minuman keras ditemani oleh budak-budak perempuannya. Hingga salah seorang di antara budak perempuan itu membuka pintu rumah Bishr ketika diketuk. Ketika dibuka, wanita tersebut, salah seorang di antara budak milik Bishr, kaget melihat ada orang di depan pintu rumah, penampilannya compang-camping, acak-acakan. Dia kira pengemis. Akhirnya budak Bishr pergi ke dalam rumah dan mengambilkan uang. Ketika akan memberikan kepada darwish tersebut, seorang pelancong itu, maka dia mengatakan, saya tidak menginginkan dinar atau dirham dari rumah ini. Enggak, saya enggak minta itu. Nah, lantas kamu ngetuk pintu rumah mau apa? Dia kira minta-minta, pengemis. Kata lelaki sufi darwish pengembara tadi, saya cuma ingin nanya, pemilik rumah ini abed, seorang hamba sahaya, seorang budak, atau orang yang merdeka? Terkejut wanita budak itu, budaknya Bishr, ketika mendengar pertanyaan tadi. Dia katakan, kamu tidak melihat apa? Mana mungkin budak seorang hamba sahaya punya rumah semegah ini? Oh, dia adalah seorang lelaki yang merdeka, putra seorang ayah yang merdeka, putra seorang kakek moyang yang merdeka. Dia bukan budak, dia bukan hamba sahaya. Oh, pantas. Lau kana abdan lama kana hadza fi'lah. Dia bilang, andai kata Bishr itu seorang hamba, nggak mungkin dia melakukan perbuatan ini, berpoya-poya. Dah kasih tahu sama Bishr seperti itu. Dah, saya mau pergi dulu. Pergi. Ditutup pintu rumah. Masuk budak perempuan mendatangi Bishr dan Bishr bertanya, ada apa? Dia bilang, tadi baru saja ada darwish, ada seorang pelancong pengembara, pakaiannya compang-camping, acak-acakan. Nah terus kamu kasih uang? Enggak, dia enggak pengen uang. Apa katanya? Dia bilang, sampaikan kepada Bishr sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pemilik rumah ini, Bishr, itu budak apa orang merdeka? Nah lantas kamu jawab apa? Saya jawab, engkau adalah orang merdeka. Engkau adalah orang merdeka. Nah terus apa katanya? Pelancong itu, darwish itu mengatakan, oh pantas dia merasa orang yang merdeka.
Pantas dia tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah hamba. Dia leluasa dan sesukanya melakukan apa yang dia inginkan, termasuk pesta minum-minuman keras ini. Pantas. Andai kata dia merasa bahwa dirinya adalah budak, seorang hamba sahaya, enggak mungkin dia melakukan itu. Benarkah dia menjawab jawaban seperti itu? Iya, dia jawab seperti itu dan dia suruh sampaikan kepadamu. Langsung dia memegang kepalanya dan mengatakan, bal ana abd ibnu abd. Saya adalah hamba sahaya, seorang budak, anak seorang budak. Di mana lelaki itu? Dia sekarang pergi. Maka Bishr al-Hafi langsung keluar dari rumahnya. Dia tinggalkan rumah kekayaan dan seluruh isinya. Bahkan sendalnya dia tinggalkan. Dia berjalan tanpa alas kaki menyusul seorang derwish, seorang pelancong pengembara sufi tadi. Begitu sampai di sana lalu dia mengatakan, apa yang tadi kamu tanyakan kepada budakku? Tolong ulangi lagi pertanyaannya. Maka darwish itu menjawab, kamu ini budak apa orang merdeka? Maka sontak Bishrul Hafi mengatakan, ana abdun ibnu abdin. Saya adalah seorang budak, anak budak. Saya seorang hamba Allah. Bimbing saya, ajari saya ikut berkelana dan mengembara bersamamu. Semua kekayaannya ditinggal. Dia hanya keluar dengan membawa baju yang menutup auratnya dan sendalnya pun tidak dibawa. Maka si darwish menanyakan, mana sendal kamu? Ayo pakai. Dia mengatakan, saya taubat kepada Allah dalam keadaan tidak memakai sendal. Maka itu akan saya jadikan kenangan yang terindah dalam hidup saya. Dari sejak saat ini saya tidak akan pernah memakai sendal lagi. Akhirnya dia pergi mengembara bersama darwish itu, sehingga beliau menjadi seorang wali, seorang yang soleh. Ketika dia sudah merasa bahwa dirinya adalah hamba, ketika dia merasa bahwa dirinya adalah hamba, anaknya hamba. Ini perasaan semacam ini yang hilang di akhir zaman. Kita tidak pernah lagi merasa bahwa diri kita ini hamba. Makanya kita bikin undang-undang sendiri. Kita bikin cara hidup sendiri. Kita khianati Allah. Kita khianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat Allah itu mereka sadar bahwa mereka adalah hamba. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ibadur rahman. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha rahman. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa pengecualian dan tidak pernah membangkang. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa mereka hamba-hamba Allah. Para anbiya, para nabi, para mursalin juga demikian. Tadi Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Nabi Muhammad sudah menepati hak kehambaannya kepada Allah. Wa qama bihaqqir rububiyah wal khidmati lillah. Beliau tegak berdiri menjalankan hak-hak ketuhanan karena beliau merasa dirinya adalah hamba. Wal khidmati lillah, dan berkhidmat untuk Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat yang dibimbing dan dididik oleh Nabi juga demikian. Al-Quran menyebutkan wa qalu sami'na wa ata'na. Para sahabat mengatakan ketika mendapat perintah dari Allah, mendapat perintah dari Rasulullah atau larangan dari keduanya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi, kami taati, tidak membangkang sama sekali. Waktu demi waktu berlalu, masa demi masa berlalu, abad ke abad silih berganti. Akhirnya datang sekelompok manusia yang mulai merubah hukum Allah, mulai merubah hukum Rasulullah, seakan-akan dia bukan hamba yang wajib tunduk kepada hukum Allah dan Rasul, sehingga lancang berani membuat hukum sendiri. Berani membuat hukum sendiri. Kadang-kadang budaya dimenangkan daripada agama. Agama nomor sekian. Yang penting budaya dilestarikan. Budaya yang bagaimana? Kalau budaya melanggar perintah Allah dan Rasul, jangan dilestarikan. Budaya itu bisa menjadi muhakkamah,
standaritas hukum jika tidak bertolak belakang dengan hukum Allah dan Rasul. Tapi jika budaya itu melanggar hak Allah dan Rasul, jangan kamu lakukan. Jika memang kamu merasa bahwa kamu adalah abd, kamu adalah hamba, budak, karena merasa dirinya bukan hamba, kehilangan perasaan seperti ini, sehingga Tuhannya adalah hawa nafsunya sendiri. Maka jika ada, mungkin dikenal ulama kah, dikenal guru kah, yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang diikuti. Yang tidak sependapat dan tidak sesuai dengan hatinya, dengan hawa nafsunya, walaupun itu hak, walaupun itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya serta para a'immah, dia tolak. Dia bahkan mengikut yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan itu sudah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah sesatkan ia di atas ilmu, padahal ilmu pengetahuan maha luas, padahal ulama sudah menjelaskan bahwa riba haram, Allah sudah menjelaskan bahwa membuka aurat haram, Rasulullah juga demikian. Patung, memiara patung-patungan walaupun berbentuk kuda atau berbentuk apapun haram, sudah dijelaskan. Allah dan Rasulnya sudah terangkan. Tapi karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, dia cari-cari, sehingga ketika mendapatkan ada seorang guru dari YouTube, ada seorang guru dari TikTok, dia nggak pernah ketemu, nggak pernah mengenali asal usul di mana guru ini menimba ilmu, nggak tahu apa itu Islam Nusantara, apa itu liberalisme, nggak ngerti dia. Pokoknya sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, diikuti sama dia. Ini guru saya, kata dia. Kamu budaknya hawa nafsu. Kamu adalah abdul hawa, bukan Abdullah lagi sekarang. Haluan kamu berubah. Kamu bukan hamba Allah lagi. Kamu sekarang hamba hawa nafsumu, budak hawa nafsumu. Yang sesuai dengan hawa nafsumu kamu ikuti, yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu kamu kesampingkan, walaupun itu adalah hak. Inilah kenapa maksiat merajalela. Karena kita kehilangan haluan. Kita tidak merasa bahwa kita ini adalah abd, hamba Allah. Kenapa di zaman dahulu itu banyak orang-orang yang bangun malam, banyak yang melaksanakan puasa sunnah, sholat sunnah, sehingga bermunculan karomah di mana-mana? Karena di masa itu mereka masih merasa bahwa diri mereka adalah hamba Allah. Sekarang mana keramat-keramat itu? Kok hanya tertinggal riwayat saja? Mana para rijal, para orang-orang hebat itu? Kok tidak kelihatan lagi sekarang? Karena kebanyakan orang sekarang sudah tidak pernah merasa bahwa dirinya hamba, sehingga berani bikin aturan sendiri, berani mengikut apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, ada lagi yang mengatakan Imam Syafi'i, ada mengatakan di dalam syair, ada yang mengatakan ini kata-kata Imam Syafi'i, ada yang mengatakan perkataan Abdullah ibn al-Mubarak. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah, hadha muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilah, engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, wa anta tudhiru hubbah, sedangkan engkau menampakkan seakan-akan engkau cinta kepadanya. Di belakang kamu bermaksiat, di hadapan orang sepertinya kamu adalah wali. Di hadapan orang ketika tahlilan la ilaha illallah kayaknya kamu yang paling khusyuk. Di belakang kamu jadi musuh Allah. Kamu nampakkan seakan-akan kamu berbuat taat, ikut hadir di acara rutinan malam Jumat, ikut baca Yasin. Setelah pulang kamu kembali kepada maksiatmu. Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubba, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini adalah kemustahilan yang tidak boleh terjadi, tidak bagus. Lau kana hubbuka sadiqa la ata'tahu, jika memang cintamu sejati, sungguh-sungguh kepada Allah, la ata'tahu, engkau pasti akan mentaatinya. Di mana? Dimanapun kamu berada, baik di tengah keramaian ataupun di saat kamu sedang sendirian. Karena Tuhanmu yang ada di keramaian, dia juga adalah Tuhanmu yang ada di saat kamu sendirian.
Allah tidak dibedakan oleh tempat. Di saat kamu sedang ramai ataupun sedang sendirian, ya Allah Tuhan kamu, Dia yang maha melihat, Dia yang maha mengetahui seluruh gerak-gerikmu, perbuatan dan perkataanmu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada yang dicintainya pasti akan taat. Ada orang cinta kepada istrinya, apa kata istrinya ditaati sama dia, dipatuhi. Ada orang cinta kepada anaknya, apa yang diinginkan oleh anaknya dibelikan sama dia. Karena apa? Cinta. Ada orang yang mengaku cinta kepada Allah. Allah menyuruh salat 5 waktu. Allah dan Rasulnya memerintahkan hadir ke majelis. Sudahkah kamu melakukan itu? Sudahkah kamu melakukan itu? Tidak. Berarti kamu bohong. Kamu tidak cinta kepada Allah dan Rasul. Kamu bukan hamba Allah yang sebenarnya. Perasaan semacam ini nih, di akhir zaman banyak dilupakan oleh manusia. Maka dari itu, di malam yang mulia ini, rubahlah haluan hidup kita. Berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang sejati, budak Allah yang siap selalu menerima apa yang diperintahkannya, tanpa ada pengecualian, tanpa protes. Begitu. Sehingga setiap kali melakukan sesuatu, kita cari di balik sesuatu itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kita kepadanya. Hadir ke acara peringatan Isra Mi'raj, niatkan agar kita mendapatkan keridhaannya. Hadir ke majelis taklim, niatkan saya menghadirinya karena Allah dan Rasul memerintahkannya. Saya adalah budaknya. Seorang budak wajib mentaati tuannya. Saya hadir ke majelis karena perintah Allah dan Rasul. Saya pergi ke masjid pun karena perintah Allah dan Rasul. Saya ingin mendapatkan ridho dari keduanya. Begitu. Jangan hadir ke masjid yang di bawah HP, nyari sinyal. Subhanallah. Ada nggak di sini? Anak-anak pergi ke masjid bukan sholat, bukan i'tikaf, nyari sinyal. Di masjid tuh, depan masjid tuh sinyalnya kuat. Masing-masingnya ke sana nyari sinyal. Dikira nyari ridho Allah, dikira mau i'tikaf, malah nyari sinyal. Didik putra-putri kalian itu. Didik mereka semua. Jangan sampai jadi budak sinyal, melupakan Tuhannya sendiri dengan celana pendeknya. Orang-orang sholat dia tidak peduli, yang penting sinyalnya dapat. Na'udzubillah. Siapa itu? Ya anak yang merasa. Siapa yang merasa punya anak? Ya anak kamu berarti. Kendali ada di tangan kamu. Kamu yang akan membuat dia menjadi Yahudi. Kamu yang akan membuat mereka semua jadi Majusi. Ya kamu orang tuanya. Kamu yang akan membuat mereka menjadi Nasrani. Kamu orang tuanya. Dan kamu yang akan membuat mereka jadi orang soleh, jadi orang yang takwa. Itu kamu. Anak itu ibarat kertas putih yang belum ada coretan. Orang tuanya lah yang akan menulis di kertas putih itu. Jika tulisannya rapi dan baik, maka hidupnya akan rapi dan baik. Jika dicoret dengan coretan yang tidak karuan, maka kehidupannya juga tidak akan karuan. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah sadarkan hati kita semua, sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah, budaknya Allah, yang akan siap menjalankan semua perintahnya, menjauhkan segala larangan-larangannya tanpa pengecualian, dan tidak peduli dengan omongan si A atau si B yang mengajak kita untuk menantang perintah Allah dan Rasul walaupun dengan dalil-dalilnya yang batil. Mudah-mudahan Allah jagakan kita, Allah peliharakan kita daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Kita dan anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, seluruh warga desa kita, seluruh umat muslimin muslimat, mudah-mudahan dipeliharakan daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman, daripada fitnah ajaran dan aliran yang sesat dan menyesatkan,
dan diangkat daripada bala bencana, musibah dan mara bahaya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai umat yang kelak menggembirakan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan beliau kelak di hari kiamat membangga-banggakan kita sebagai umat yang selalu mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang haus dengan ilmu, sehingga terus-menerus menuntutnya dimanapun ada majelis taklim diadakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang istiqamah melakukan seluruh amal kebajikan. Allahumma amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina syaqiyan mahruma matrudan an rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rahimul masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin.